Pendirinya Aqua, Pak Tirto Utomo itu menyampaikan kalau ingin sukses secara bisnis dan sosial itu harus sejalan antara bisnis dan sosial gitu. Oke. Itu yang ini. Kemudian kesamaan semangat dengan Pak Antoang Ribu, pendirinya Danone, sejarahnya bahwa Pak Antoang tuh bilang kesuksesan bisnis itu nggak bisa berhenti di depan gerbang pabrik. Jadi bagaimana dia bisa mempengaruhi masyarakat sosial di sekitarnya. Nah, ini kesamaan inilah yang akhirnya menghasilkan, disebutnya di kita itu dual komitmen atau komitmen ganda. Kalau mau sukses secara bisnis harus sejalan. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Kembali ke podcast Muhammad Toha. Kali ini kita kedatangan tamu Mas Rama Zakaria, seorang profesional. Nanti akan diceritakan sendiri. Beliau kebetulan sebagai manajer CSR atau Corporate Social Responsibility di PT Tirta Investama Klaten atau PT Aqua. Ya, selamat datang Mas Rama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya di podcast Muhammad Toha. Alhamdulillah, salam sehat dunia akhirat Ya. Luar biasa. Itu tagline kita. Salam sehat dunia akhirat. Mas Rama, sekali lagi terima kasih. Ini kita kedatangan Mas Rama ini sungguh berbahagia, nanti bisa menceritakan tentang PT Tirta Investama yang telah dilakukan kepada masyarakat, ya, berbaktinya kepada masyarakat seperti apa, selain juga melakukan produksi untuk kepentingan ekonomi. Katanya kalau perusahaan telah diuntungkan dengan mendapatkan hak pengelolaan sumber daya air, ya, di lingkungan masyarakat, maka dia akan juga memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Yeah. Nah, kita pengen cerita dari manajernya ini kayak apa. Silakan Mas Rama. Matur nuwun Pak Toha. Terima kasih. Ini suatu kehormatan nih bisa diundang di podcastnya Pak Muhammad Toha nih. Yeah. Nah, yang pertama memang saya ingin menyampaikan bahwa Aqua itu mungkin sejarah awalnya dulu Yang di Klaten itu berdiri 2002 kita establish, berdiri, kemudian menjadi bagian dari pabrik-pabrik yang lain secara nasional di Indonesia. Nah, kemudian kita secara global itu menjadi bagian dari Danone gitu. Nah, Danone ini yang ada di Prancis itu sejarahnya seperti apa sih gitu kan. Nah, sebenarnya Aqua ini adalah memang produk dari putra Indonesia, Pak Tirto Utomo pendirinya gitu. Yang ada di Wonosobo, asli Wonosobo gitu. Nah, kemudian berafiliasi dengan Danone kemudian untuk berkembang secara besar gitu ya. Nah, ada kenapa yang ingin saya sampaikan itu Aqua kemudian berafiliasi dengan Danone gitu ya. Ada semangat yang sama, Pak. Pendirinya Aqua, Pak Tirto Utomo itu menyampaikan kalau ingin sukses secara bisnis dan sosial itu harus sejalan antara bisnis dan sosial gitu. Itu yang ini. Kemudian kesamaan semangat dengan Pak Antoang Ribu, pendirinya Danone, sejarahnya bahwa Pak Antoang tuh bilang kesuksesan bisnis itu nggak bisa berhenti di depan gerbang pabrik. Jadi bagaimana dia bisa mempengaruhi masyarakat sosial di sekitarnya. Nah, ini kesamaan inilah yang akhirnya menghasilkan, disebutnya di kita itu dual komitmen atau komitmen ganda. Kalau mau sukses secara bisnis harus sejalan dengan inovasi sosial. Nah, ini sih sebenarnya spirit kita. Nah, kalau semangat globalnya itu kita sering sebut dengan OPOH gitu. Apa itu? OPOH itu One Planet One Health. Oh. Nah, semangatnya kita One hidup. Planet One Health. Ya. Jadi kalau kita elaborasinya itu
bagaimana kita hidup di bumi yang sama. Kalau mau sehat membutuhkan makan yang berasal dari dikelola dengan cara-cara yang sehat. Kemudian model pertanian yang ramah lingkungan yang sehat gitu. Nah, juga berproses dengan cara-cara yang sehat dan nggak ada yang tertinggal di belakang. Sebentar, Danone itu selain itu produksi apa? Makanan? Ya, jadi ada Danone itu ada vitamin ya? Kayak kita ya untuk waters, untuk air. Kemudian ada untuk early lab nutrition gitu. Kemudian seperti SGM, Sari Usahada ya itu grupnya Danone juga gitu. Gitu. Jadi minumnya Aqua, makannya isinya Danone begitu. terus gimana? Ya itu spirit yang menyemangati kita untuk bagaimana kita tetap sustain dan Danone dan Danone Group gitu ya dan Aqua ini meyakini bahwa no sustainability no future gitu. Yes. Jadi nggak ada keberlanjutan, itu nggak ada masa depan. Nah, artinya bagaimana bisnis itu berpikir tidak hanya berpikir profit oriented, ya, hanya berpikir keuntungan. Seperti di awal Pak Toha bilang, bagaimana kita bisa memadukan triple bottom line antara profit, planet dan people. Ini harus seimbang, gitu. Lingkungan, sosial, ya keuntungan pasti, gitu. Gitu, Pak. Iya. Filosofi yang dibangun katanya dengan 4 pilar itu, perlindungan sumber daya air, pengurangan CO2, kemudian optimalisasi kemasan, ya, kemudian pengumpulan sampah kemasan. Bahkan sekarang katanya itu kemasan itu sudah 100% daur ulang kan? Ya. Nah itu masing-masing gimana itu filosofi perlindungan sumber daya air dengan cara apa dan bagaimana? Betul. Nah ini saya surprise juga nih Pak Toha bisa tahu lebih jauh pilarnya Danone. Iya. Ya, yang pertama tentang bagaimana dalam pengelolaan sumber daya air gitu. Nah, ini penting karena kita melihatnya bahwa pengelolaan sumber daya air ini bukan hanya sumur yang kita kelola untuk produksi, tapi bagaimana bisa mengelola dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, contoh kalau di Klaten yang kita lakukan lebih dikenal dengan program namanya IWRM. Integrated Water Resource Management, mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air antara hulu, kepentingan di tengah dan di hilir. Nah, karena kita di Klaten itu kan berada di Subdas Pusur, di belakangnya itu kan melintas Sungai Pusur yang dipakai wisata kawan-kawan di sana. Pabrik itu terletak di tengahnya. Di tengah Subdas. Jadi kalau ngomong daerah aliran sungai, kita ada di wilayah tengah dari Subdas Pusur. Nah, mengelolanya ini nggak bisa hanya di sekitar pabrik saja. Betul. Tapi bagaimana terhubung dengan hulunya sebagai daerah tangkapan air, berkahnya ada di tengah, airnya keluar, karena masyarakat hulu justru nggak punya air, Pak. Air masuk, itu tanahnya poros, masuk dengan sistem hidrologi yang ada di bawah tanah. Gitu. Kemudian di wilayah tengah kita menikmati itu, mengelola itu, dan bagaimana memastikan sampai ke hilir, untuk teman-teman petani di hilir. Nah, inilah yang kita kelola dalam pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi gitu. Itu ngeduknya itu berapa meter sih ke dalamnya? Saya tuh nggak pernah membayangkan itu. Ya, dengan senang hati kapan-kapan bisa bermain ke sana. Jadi sumur produksi kita itu jadi kita melakukan mengeksplorasi sebelumnya studinya itu prosesnya 2 tahun. Ada banyak parameter panjang yang harus dilihat. Nah, singkat kata di Klaten itu sumurnya kita bor gitu, sekitar 70 meter. Tapi di bawah aquifer gitu. Jadi airnya itu adalah di bawah lapisan kedap. Jadi air di atasnya lapisan kedap itu juga ada air sebenarnya. Ada, itu disebut dengan air permukaan, air tanah. Air permukaan seperti sungai. Itu berarti masuk ke sungai bawah tanah apa enggak itu? Itu istilahnya kan sungai bawah tanah ya, air ngalir di bawah tanah. Ya, jadi ada memang aquifer dalam ya, seperti itu istilahnya. Ya, kemudian di bawah ada berbagai lapisan kan, gitu. Sungai, sumur, danau itu yang disebut dengan air permukaan. Ya. Dari mana? Dari hujan dan seterusnya gitu. Lalu yang karena tadi ada lapisan kedap impermeable itu, lalu gimana kalau nggak bisa sampai ke bawah? Nah, makanya kita bor. Pengisian air bawah tanah dalam tertakan ini dari hulunya, recharge-nya di Merapi tadi. Makanya nggak bisa kalau jadi nggak mempengaruhi air permukaan. Tentu beda gitu. Nah, yang di Klaten itu kita bor
karena tekanannya bagus, dia self flowing keluar sendiri tanpa pompa. Nah, mengalir secara gravitasi ke pabrik karena dia olah terbeda ya antara di sumbernya sampai ke pabriknya. Itu perbedaannya, Pak. Jadi pemahaman ini yang kita mengundang para pihak, pelajar, ibu-ibu untuk datang ke factory visit istilahnya dalam 1 minggu sekali, melihat bagaimana air itu dikelola. Dari hulunya kemudian dikemas, apa yang dilakukan itu terbuka untuk dilihat. Ya, maksudnya berarti air sumur sekitar, air danau sekitar, air Blumbang sekitar itu nggak tersedot begitu kan? Nah, karena beda dia gitu. Itu mungkin yang bisa itu menginformasi betul kepada masyarakat. Ya, ini yang juga dulu kita pelajari bersama dengan teman-teman yang ada di Juwiring, di hilir kita. Pada awalnya bagaimana masyarakat berpikir bahwa pengaruh kekurangan air di hilir musim tanam ketiga khususnya musim kemarau itu pada awalnya mereka teman-teman berpikir karena adanya aktivitas pengusaha air minum dalam kemasan di wilayah tengah, ada Aqua. Setelah kita lakukan transek dulu, susur sungai bersama, teman-teman petani tahu gitu. Oh, akar masalahnya ternyata ini gitu. Ternyata ada persoalan irigasi, persoalan memang secara natural musim kemarau air berkurang. Lalu peluang itu yang kita balik untuk melakukan kolaborasi. Sehingga kerjasamanya sekarang muncul dalam musim tanam ketiga. Itu air, Pak. Baru satu tadi air. Iya. Perlindungan sumber daya air. Sumber daya air. Pengurangan CO2 gimana? CO2 ada banyak inisiatif yang dilakukan. Ini sebenarnya semangatnya kita nyebutnya Blue Operation. Ya, jadi kalau datang ke Klaten di security induksi itu disambut dengan selamat datang Pak di pabrik biru gitu. Kenapa biru? Kenapa nggak hijau gitu? Jadi kita meyakini bahwa biru itu the new green. Jadi yang melambangkan keberlanjutan tuh biru itu jauh lebih dari hijau gitu. Dia lebih paripurna, ya. Gitu. Paripurna, biru. Nah, coba program langit biru gitu. Kalau begitu besok saya beli gitar yang biru. Hijau biru ini ada satu ini. Iya. Hijau dan biru berkolaborasi gitu. Iya. Nah, CO2 salah satu yang sekarang cukup membanggakan di Jawa Tengah dan terbesar itu adalah instalasi solar panel di setiap area produksi kita, Pak. Itu menggunakan tenaga matahari. Ya. 2,3 megawatt totalnya. Belum seberapa dari kebutuhan energi kita listrik. Tapi itu menunjukkan komitmen secara global semua pabrik Aqua Group yang beroperasi itu akan diinstal dengan menggunakan PLTS ya. Iya. Pembangkit listrik tenaga surya atau rooftop. Berarti nggak pakai listrik dong? Apanya, Pak? Enggak, artinya nggak langganan listrik PLN? Masih, karena kebutuhannya cuma 10% paling, Pak. Oh, hasil dari situ. Dan jadi kontribusi berapa persen itu? Iya. Yang PS yang dari PSL apa? Pembangkit listrik PLTS ya. Tenaga surya. Tenaga surya itu mengkontribusi 10%. 10%. Ya. Sekitar 10% dan kita masih interconnecting dengan jaringannya PLN. Termasuk ada dieselnya juga ya? Iya. Tentu ada diesel. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, dalam operasional sehari-hari forklift kita tidak lagi menggunakan bahan bakar solar gitu. Tapi sudah lagi dengan aki kering gitu. Sehingga tidak lagi berbasis fosil gitu. Karena ini kan jadi sumber daya yang terbatas ya gitu. Suatu saat fosil akan selesai hilang. Itu bentuk lain. Kemudian juga kita menginstal mikrohidro untuk kegiatan-kegiatan di luar. Kita mendukung. Sebentar, itu forkliftnya itu forklift listrik ya berarti ya? Ya istilahnya listrik. Ya? Kayak mobil listrik sekarang lah. Ya. Baterai gitu. Itu kan tinggal kalau habis dia tinggal dicas gitu kan. Bisa ya itu ya? Bisa. Jadi itu salah satu inisiatif. Karena itu digunakan tiap hari kan. Iya. Artinya berapa banyak komitmen kita untuk pengurangan dari CO2 ya. Nah, yang ketiga soal optimalisasi kemasan gitu. Ini yang kita komitmen 2018 dengan KLHK. Ada MOU
untuk komitmen bijak berplastik. Nah, makanya kan di tagline-nya Aqua itu seringkali kita pionir dalam mendorong bijak berplastik. Itu ada beberapa komitmen. Yang pertama, kita mengedukasi lebih dari 5.000 anak-anak sekolah dan masyarakat untuk bagaimana paham strategi recycle, mengedukasi sehingga mereka sudah dari kecil sejak dini punya mindset untuk melakukan 3R pola itu. Ini penting gitu. Nah, makanya salah satu produk yang kita keluarkan itu Samtaku. Sampah itu bukan tanggung jawab orang-orang, tanggung jawab kita sendiri. Makanya Sampahku menjadi tanggung jawab. Yang kedua, itu dalam komitmen bijak berplastik kita, bagaimana kita mengumpulkan lebih dari yang kita produksi. Sampai di 2030. Lebih dari yang kita produksi. Berarti mengumpulkan punya orang lain juga ya? Iya, bukan hanya miliknya Aqua gitu, produknya Aqua. Nah, itu ada kalau yang di Klaten di Delanggu tuh ada rumah rongsok Buhardo, itu kerjasama kita dengan kawan-kawan untuk mengumpulkan, mengelola apa kebutuhannya. Ayo Bu, kita kumpulkan, kemudian kita juga mempertemukannya ke pasarnya. Misalnya dengan perusahaan-perusahaan besar yang dia mengelola plastik lagi ya. Gitu. Seperti Veolia di Pasuruan dan seterusnya. Tapi mereka pada umumnya sudah punya pasar tersendiri. Nah, ini penting sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk mentrace kemana plastik kita. Bukan, kemasan itu setelah dibuang, kemudian dipungut, kemudian dikumpulin, itu nggak bisa dipakai lagi untuk membuat botol Aqua lagi? Bisa. Makanya ini berhubungan kepada komitmen yang ketiga, inovasi. Gitu. Jadi inovasi itu maksudnya gini Pak Toa. Kita meyakini dengan bukan lagi linear ekonomi pendekatannya, tapi circular ekonomi. Kalau dulu kan diambil, kemudian diproduksi, dikonsum, buang. Ya, selesai di situ. Selesai di situ. Nah, sekarang nggak ada material yang bocor dalam circularity. Jadi dari diproduksi, kemudian didistribusi, dikonsum, digunakan, dikolekting, dikumpul oleh para pemulung, bank sampah dan seterusnya, masuk lagi ke pengolahan biji plastik ini dan seterusnya gitu. Dia akan buat lagi. Nah, makanya pilar yang ketiga itu produk kita ada satu yang kebanggaan, namanya recycle 100% daur ulang. Aqua Life nama produk, karena dia terus hidup gitu. Aqua Life. Itu bentuk kemasannya seperti apa? Ada kemasan 1.500 gitu, yang seperti botol yang besar itu. Cuman dia nggak punya label di atasnya, karena label itu bukan dari bahan RPT, recycle PET gitu. Kemudian dia nggak punya label di botolnya juga, nggak ada plastik lagi, dia emboss saja yang 100%. Putih polos. Kalau isinya sama air yang memang murni gitu. Botol kaca itu? Bukan yang reflection. Ada yang botol yang di minimarket juga plastik. Tapi itu udah 100% air PET. Kalau saya rapat-rapat itu Aqua, tapi kan botolnya putih, tapi yang gelas. Ya. Gelas ya. Itu reflection. Yang kaca dia yang. Nah, ini ada yang memang 100 dan baru diproduksi untuk awalnya diedarkan untuk di wilayah Bali gitu ya. Nah, kemudian sekarang kalau yang memang produk-produk yang biasa itu udah mengandung 25-35% RPT recycle-nya. Kenapa nggak semuanya aja? Ini menjadi target roadmap kita untuk semuanya bisa 100% daur ulang. Kenapa? Ketersediaan materialnya memang tidak mencukupi. Dari apa tuh itu? Itu RPT kan, plastiknya macam-macam, Mbak. Nah, RP itu recycle-nya itu. Nah, kalau yang tadi, yang Aqua Life itu memang materialnya sudah 100% daur ulang. Jadi kalau semua pakai itu, kebutuhannya untuk kembali lagi ya tentu gitu. Jadi ini yang ekonomi sirkular. Plastiknya itu punya nilai ekonomi yang memang diperbutkan ya. Gitu seperti. Ya memang orang-orang apa namanya yang ngumpul-ngumpulin itu kan kaya-kaya itu. Iya Pak. Ngumpulin plastik Aqua. Ngumpulin plastik ya itu luar biasa. Iya. Nah inilah bentuk komitmen kita yang kita sebut dengan Blue Operation. Masih ada 2 sebenarnya Pak. Dari 3 ini. Pilar yang keempat dan kelima ini namanya Blue In sama Blue Around. Blue In itu di perusahaan maksudnya? Blue In betul sekali. Blue In itu bagaimana para donor seperti saya, kawan-kawan yang karyawan, ini dia terlibat untuk aktivitas keberlanjutan di dalam.
Kalau blow around ya itu dengan program-program di sekitar pabrik masyarakat di luar. Ya. Masyarakat sekitar ya. Saya kalau baca itu bentuknya macam-macam ya CSR itu ya. Dengan apa komitmen yang sedemikian rupa untuk apa menjaga sumber daya alam ini. Selain itu juga berbagai bentuk beasiswa, ada bentuk CSR ya, ada beasiswa, pendidikan informal, apa namanya, tadi sudah disebutkan keseimbangan alam dengan menjaga subdas pusur itu. Kemudian juga penghijauan, lalu prokasih, ya kan, program kali bersih, objek wisata, tubing dan sebagainya, bantuan laptop dan sebagainya. Yang paling sering diberikan oleh Aqua itu CSR-nya berupa apa? Ada 2 model, Pak. 2 model. Yang pertama, CSR kita itu berbentuk yang apa flat ya, rata-rata setiap tahun dilakukan, itu adalah COMDEV, Community Development, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ya. Ya, pemberdayaan masyarakat ini terbagi di 5 program. Konservasi, pertanian ramah lingkungan, pengelolaan sampah dan akses air bersih, kemudian wisata berbasis masyarakat, kemudian yang terakhir pengelolaan LED, livelihood economic development, UMKM, usaha kecil gitu. Yang terakhir ada 6. Yang terakhir itu penyandang disabilitas. Yang barusan dibangun tadi ya. Ya, betul. Ada 6 pilarnya program payungnya ini. Bentuk yang keduanya lebih kepada karitatif, insidentil gitu. Misalnya masyarakat butuh dukungan untuk membangun rumah ibadah, perayaan hari-hari besar agama dan lingkungan, kegiatan sosial. Nah itu tetap kita bisa lakukan sesuai kemampuan kita. Dan tidak melulu ada di sekitar pabrik, kayak misalnya beasiswa. Kemudian penanaman mangrove itu nggak ada di Klaten. Mangrove-nya adanya kan di pesisir-pesisir. Iya. Di Semarang, di Semarang ya, gitu. Itu yang kita lakukan, Pak. Oke. Jadi apa namanya berbagai macam tergantung kebutuhan dan tidak melulu hanya di Klaten ya. Betul. Karena Aqua itu juga nasional. Sih, ya. Ada berapa pabrik sih sebenarnya Aqua itu? Semuanya ada 31 ya. Ya. Nah, secara nasional yang terbaru itu di Banyuwangi. Itu pabrik paling mudah. Di Subang ada, Cianjur ada. Nah, di Jawa Tengah aja ada di Wonosobo, Karsari, gitu. Babakan. Ya. Lagi itu. Ya, betul, Cianjur. Ya, Cianjur. Citerap kalau itu daerah pegunungan ya. Ya. Sentul juga pegunungan. Ya, Ciherang. Ciherang. Jadi saya itu mikir ketika saya minum Aqua di Jakarta ini sok Klaten ya, ternyata tidak juga ya. Nah, mungkin dari yang terdekat ya. Iya, tetap dari pabrik yang terdekat, cuman kita kan ada single brand ya gitu. Iya. Gitu. Tapi awalnya kok mata airnya sekarang udah nggak lagi gitu, menyebutkan mata air hanya dari satu sumber gitu. Saya itu selalu begitu. Kalau minum Aqua Klaten nih, Klaten itu ternyata setelah saya baca itu, pabriknya di mana-mana, seluruh Indonesia ya. Ya. Termasuk tadi di Tanggamus. Dia punya Sulawesi sudah. Sulawesi. Belum. Ada di Air Mandidi. Air Mandidi itu Sulawesi ya. Cuman Papua aja yang belum ya. Belum. Kalimantan juga belum. Gitu. Kalimantan malah belum. Belum. Padahal bakal jadi calon ibu kota negara itu ya. Karena mungkin datar tanahnya ya, nggak terlalu banyak pegunungan. Ya, karena memang kita kan menggunakan sumber air dan bisa saja mungkin ke depan kalau di sana sudah jadi ibu kota baru kan, lihat prospek dan kemungkinan standar yang memang ada di kita ya dengan beberapa parameter untuk menentukan operation di suatu tempat. Air laut itu bisa nggak sih pakai? Kalau air laut tentu beda ya Pak, karena mungkin kandungan mineralnya juga beda dengan yang ada memang diolah sedemikian rupa begitu, atau nggak efisien mungkin ya? Ya pengolahannya ya. Mungkin ya, secara ekonomis jauh lebih mahal kali ya Pak. Mahal ya. Kalau di air bawah tanah tadi kan cuman ngebur pokoknya, dapat air ya. Iya. Itu pun harus diolah lagi supaya ada merek apa namanya? Ada syarat halal, ada syarat higien. Betul. Itu kan Bepom, pasti dianu gitu ya. Itu gimana sih anunya? Setelah diambil
setelah diambil ya Pak, jadi diambil nanti dialirkan ke pabrik, kemudian ada storage, ditampung, nah ditampung di prosesnya gitu. Kemudian ada beberapa, kita tidak menambahkan inputan material lain sebenarnya, tapi untuk memastikan bagaimana proses sterilisasi, kemudian hygiene-nya gitu, apakah ada foreign body, artinya ada benda asing yang lain, dengan beberapa proses itu UV gitu yang kita lakukan. Jadi memang mengemas dari kemurnian aslinya gitu. Tapi cara memilahkan itu ada misalkan bahan kimianya enggak? Misalkan ada benda asing misalkan itu? Nggak, caranya gimana? Dia lebih kepada UV ya. Ultraviolet untuk memastikan itu. Kemudian kita melakukan sampling, kan kita ada lab, pasti semua pabrik ada labnya, dan dipantau secara berkala. Setiap 1 jam atau 2 jam, saya lupa, ada. Itu bisa di lab kita untuk dipastikan dari yang produksi dengan beberapa outlet gitu, untuk memastikan itu tadi ada benda asing atau hal yang lain. Karena ini kan dikonsumsi, jadi kita ingin memastikan standar operation dan prosedurnya betul-betul dilakukan untuk air ini memang sehat untuk dikonsumsi gitu. Itu baru masuk ke botol-botol itu ya, ada botol ya, gede. Tanpa sentuhan ini ya. Jadi itu dengan high care area yang jadi memang benar-benar dia langsung, dan botol itu kan bukan botol yang isi ulang seperti itu Pak. Jadi dari preform, dari yang seperti kecil gitu bahannya, kemudian dia masuk ke mesin pembuat botol dengan derajat panas yang tinggi, jadilah dia botol. Ini masuk untuk langsung di filling, diisi gitu. Oh gitu ya. Ya, jadi sistemnya seperti itu. Ya, jadi, kalau botol-botol yang dibawa balik lagi ke pabrik itu yang galon. Ya, yang galon itu yang galon. Nanti ada wash pencucian sistem untuk sendiri. mensterilkan itu ya. Ya. Dan itu kan udah jelas kandungan standar dari NSS, SNI dan seterusnya untuk bagaimana galon isi ulang itu betul-betul bisa layak gitu dilakukan. Yang kembali cuman yang galon itu ya. Yang botol 1 literan enggak ya itu? Enggak, itu semua sudah di recycle. Recycle lagi ya. Kalau Danone Aqua atau Aqua itu 73 ya. Pertama kali berdiri ya. Kalau di Klaten 2002. Total area yang ada di Klaten itu berapa itu? Di kita itu ada 2 areal terpisah. 2 pabrik ya? Ya, atau bukan 2 areal. Ini Pak. Pabrik itu sekitar 4 hektaran, 4 hektar sekian gitu. Kemudian sumber kita itu 2 areal yang terpisah, cuman jarak 1,2 km gitu. Pabriknya berada di Desa Wangen, sumbernya berada di Desa Ponggok, berbatasan dengan Karanglo. Nah, yang ini 4,6 hektar yang sumber. Dan sumber bukan hanya dikelola untuk sumber saja. Areal depannya kita buat untuk edukasi yang kita sebut dengan Taman Kehati. Taman Keanekaragaman Hayati. Di situ jadi taman untuk edukasi flora fauna buat masyarakat. Saya dulu ya, tapi pernah lewat di depan pabrik Aqua itu loh. Jalannya pada lubang-lubang karena truknya gede-gede itu. Itu kenapa sudah diperbaiki? Sekarang lewat lagi Pak, udah beton semua. Iya. Saya mau mancing ini aja. Sudah beton semua. Sudah beton itu semua. CSR juga ya. Ya, salah satu bentuk komitmen ya. Terus debit air yang diambil per bulan atau per tahun berapa itu? Sekitar berapa itu? Kita itu kan harus mengajukan ke SDM ya, karena kita karena menggunakan SDM Pusat atau Jawa Tengah? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Karena memang air tanah dalam gitu yang digunakan. Kalau air permukaan bukan ke SDM kan ke SDA. Ya, ke SDA. Nah, kita diberikan izin tentu dengan melihat potensi apakah dia dicekung air tanah yang dikonservasi atau bukan gitu. Nah, yang kita dapatkan itu baru nanti menjadi SIPA gitu. SIPA itu surat izin pemanfaatan air tanah. Nah, berapa yang diberikan oleh pemerintah tentu berdasarkan kajian dan studi gitu Pak. Nah, ini yang menjadi penting karena apa yang kita lakukan bersama teman-teman SDM untuk memastikan, dan setiap bulan kita harus melaporkan gitu. Melaporkan berapa yang digunakan gitu. Kemudian
kita juga di program CSR ada upaya, ada effort untuk mengembalikan lagi ke bumi, ke tanah dengan berbagai intervensinya. Nah, ini terukur dengan proyeksi roadmap kita gitu. Contoh misalnya saya mendapatkan sipanya 50 gitu liter per detik. Nah, kita sudah mempunyai template, mempunyai roadmap untuk mengembalikan sejumlah sekian liter per detik ini dalam berapa tahun. Nah, lalu per tahunnya ini intervensinya apa aja gitu. Misalnya menanam pohon. Kita udah punya satuan-satuan tertentu untuk dihitung berapa sih ini bisa menghasilkan positive water impact gitu, untuk kembali ke tanah gitu. Istilahnya jamrek itu loh, jaminan reklamasi itu ya. Ya, kalau ditambang ya. Kira-kira ya, seperti itu. Ya. Jamrek. Ini baru inisiatif karena memang belum dimandatkan seperti itu. Tapi Aqua sudah pioner dia untuk memulai mengembalikan itu. Kita berharap bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain, yang meskipun AMDK air itu bukan renewable ya terbarukan ya. Terbarukan ya. Bisa terbarukan dengan sendirinya begitu. Ya. Tapi kalau itu misalnya potensinya itu 50 liter per detik ya, air di bawah potensi. Kalau diambil 50 liter